Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Teman-teman, mari kita mempelajari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Jadi ini masih relatif sangat baru, atau memang yang terbaru inilah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Insya Allah kita pelajari nanti yang pertama ketentuan umum. Ini diatur di pasal 1 sampai 6. Berikutnya adalah pendirian badan usaha desa, diatur di pasal 7 sampai 10. Berikutnya tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ini diatur pasal 11 sampai 13. Berikutnya tentang organisasi dan pegawai BUMDes, ini diatur pasal 14 sampai pasal 36. Berikutnya tentang rencana program kerja yang diatur pasal 37 sampai pasal 38. Di dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tujuan utama fokus kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Itulah cita-cita luhur BUMDes. Masih di ketentuan umum bahwa badan usaha milik desa itu melakukan kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum. Berikutnya harus dikelola secara mandiri, tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Berikutnya harus berbadan hukum. Berikutnya anggaran dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa. Jadi anggaran dasar nanti ditentukan atau sebagai lampiran dari peraturan desa. Berikutnya kelengkapan organisasi BUMDes atau struktur organisasinya yang dimasukkan. Pertama, terdiri dari musyawarah desa atau musyawarah antar desa jika BUMDes ini gabungan dari beberapa desa, penasehat yang biasanya ini sekaligus dijabat oleh kepala desa, pelaksana operasional, ada yang menyebut direkturnya, ya, direktur BUMDesnya ini ya. Berikutnya ada pengawas. Itulah kira-kira struktur organisasi BUMDes kita. Masih di ketentuan umum, anggaran pendapatan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Jadi APBD, D-nya desa mas saya bukan daerah. Ini juga rencana tahunan, ada sisi debitnya adalah pemasukan, sisi kreditnya pengeluaran di dalam 1 tahun, di dalam masa 1 tahun. Lalu aset BUM desa, aset BUMDes ini adalah harta kekayaan milik desa. Jadi asetnya BUMDes pada dasarnya adalah aset milik desa. Lalu BUMDes ini ada dua, ada BUMDesa, ada BUMDesa bersama. Kalau BUMDesa berarti hanya didirikan oleh satu desa ansih. Kalau BUMDesa bersama berarti didirikan oleh 2 desa, minimal 2 desa atau lebih. Masih di ketentuan umum, anggaran pendapatan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Jadi APBD, D-nya desa mas saya bukan daerah. Ini juga rencana tahunan, ada sisi debitnya adalah pemasukan, sisi kreditnya pengeluaran di dalam 1 tahun, di dalam masa 1 tahun. Lalu aset BUM desa, aset BUMDes ini adalah harta kekayaan milik desa. Jadi
asetnya BUMDes pada dasarnya adalah aset milik desa. Lalu BUMDes ini ada dua, ada BUM, ada BUMDesa, ada BUMDesa bersama. Kalau BUMDesa berarti hanya didirikan oleh satu desa ansih. Kalau BUMDesa bersama berarti didirikan oleh dua desa, minimal dua desa atau lebih. Pasal 3 dijelaskan tujuan BUMDes ataupun BUMDes bersama. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Lalu tujuan yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Keempat, tujuannya pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Dan terakhir, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Itulah 5 tujuan mulia BUMDes, ya. Jadi intinya berfokus pada potensi lokal daerah, ya. Dan namanya usaha tentu salah satu tujuan utamanya adalah keuntungan, dan keuntungan bersih nanti diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang akhirnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip pengelolaan badan usaha milik desa ada 5. Yang pertama adalah prinsip profesional, artinya tata kelola itu dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang ada dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki kompetensi, yang memadai di bidangnya, artinya di bidang usaha ini. Berikutnya bersifat terbuka dan bertanggung jawab. Terbuka dimaksudkan bahwa tata kelola badan usaha desa ini dapat dipantau oleh masyarakat, dapat dipantau oleh publik, ya bahasa kerennya transparan itu ya, baik transparan usahanya maupun transparan tata kelola keuangannya. Dan dengan mudah, dan masyarakat bisa mudah juga mengakses informasi yang terkait dengan masalah badan usaha milik desa ini. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Jadi dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Nomor 3, bersifat partisipatif, artinya melibatkan, memberi peluang, memberi peran serta masyarakat di dalam proses pendirian, proses pengelolaan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dapat dengan memberikan masukan, saran, menyumbangkan tenaga, waktu, menyumbangkan keahlian, mungkin menitipkan modal, atau ikut memanfaatkan hasil dari BUMDes ini. Berikutnya, visi yang keempat adalah memprioritaskan sumber daya lokal, artinya di dalam menjalankan usahanya, BUMDes harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Kalau kita di desa pojok, berarti ya desa pojok ini yang diolah sumber daya alam di pojok, tenaga pegawainya ada di pojok, kira-kira begitu. Yang terakhir nomor 5, berkelanjutan atau berkesinambungan atau istilahnya kira-kira ya kontinuitas begitu, dimasukkan bahwa pengembangan badan usaha milik desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi desa di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah 5 prinsip tata kelola atau pengelolaan badan usaha milik desa. Pencapaian tujuan BUMDes dilakukan melalui pengembangan fungsi meliputi yang pertama, konsolidasi produk, barang, dan atau jasa masyarakat. Konsolidasi ini merupakan upaya untuk menaikkan value of money, nilai uang, dari proses pengadaan barang tersebut. Konsolidasi ini diadakan pada tahap perencanaan pengadaan barang, pada tahap persiapan pengadaan barang. Misalnya, dengan menetapkan spek barang, spesifikasi teknis barangnya seperti apa,
membuat prediksi biaya yang dibutuhkan, lalu pemaketannya seperti apa, pengemasan barangnya seperti apa. Ini namanya konsolidasi barang dan jasa. Kedua, produksi barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai penampung, pembeli, dan pemasaran produk masyarakat desa. Yang berikutnya keempat, sebagai inkubasi usaha masyarakat desa. Inkubasi ini adalah proses pembinaan, proses pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator, seorang wirausahawan yang sudah sukses, yang sudah mapan kepada peserta, yang namanya inkubasi, dalam hal ini BUMDes. Berikutnya, memberikan stimulasi, memberikan rangsangan, memberikan motivasi, dan dinamisasi atau menggerakkan usaha ekonomi masyarakat desa. Berikutnya, pelayanan kebutuhan dasar dan umum masyarakat desa. Berikutnya, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi, kekayaan budaya, kekayaan religiositas, dan sumber daya alam. Dan terakhir, peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa. Itulah kira-kira cara-cara mencapai tujuan BUMDes yang bisa ditempuh. Bidang usaha BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Misalnya usaha yang bersifat sosial, bisnis sosial, atau pelayanan umum kepada masyarakat, namun tetap memperoleh keuntungan. Misalnya dengan pengelolaan air minum yang ada di desa, mungkin listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumber daya lokal misalnya, atau juga bisa penyewaan, misalnya menyewakan traktor, menyewakan alat transportasi, menyewakan berkas pesta misalnya, penyewaan gedung, atau penyewaan ruko atau kios, atau mungkin penyewaan tanah milik desa yang sudah diserahkan kepada BUMD. Misalkan seperti itu. Bisa juga sebagai perantara, misalnya sebagai penjual atau memasarkan produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk peternakan, produk kerajinan yang ada di masyarakat desa tersebut. Bisa juga usaha di bidang produksi atau dagang, ya. Misalnya mengolah es, pabrik es lah, dipaskan di desa itu. Misalnya jual beli sarana pertanian, misalnya usaha peternakan, misalnya usaha pengolahan komoditi desa, dan bisnis-bisnis lain yang produktif yang ada di desa tersebut. Bisa juga bisnis di bidang keuangan, ya, bidang keuangan. Misalkan peminjaman uang dengan bunga yang rendah, ya, bank desa lah kira-kira begitu, ya, atau perkreditan desa lah kira-kira begitu. Bisa juga bergabung dengan usaha-usaha yang sudah berjalan yang ada di masyarakat, akan lebih dikembangkan lagi di kawasan desa tersebut. Misalnya transportasi desa, khususnya di wilayah-wilayah yang terisolir, misalkan ya, belum ada transportasi, ya pengadaan itu kerjasama dengan masyarakat. Mungkin ada penyeberangan sungai yang melintas Sungai Berantas yang belum ada jembatannya, kira-kira seperti itu ya. Atau pengelolaan wisata desa, pengembangan kerajinan khas desa yang berskala kecil maupun menengah misalnya. Itulah kira-kira usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha Milik Desa, baik yang bersifat ekonomi maupun pelayanan umum. Pendirian badan usaha milik desa dapat didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa, atau bisa juga didirikan oleh dua desa atau lebih, tentu juga berdasarkan musyawarah antar desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama antar kepala desa. Badan usaha milik desa bersama ini didirikan karena kesamaan potensi, kesamaan kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah, dan tidak terikat batas wilayah administrasi. Ya. Jadi tidak harus di dalam satu kabupaten misalkan begitu. Peraturan desa yang saya sebut di atas minimal harus memuat 3 hal.
Pertama, harus memuat penetapan pendirian BUMDes. Yang kedua, memuat anggaran dasar BUMDes. Dan yang ketiga, penetapan besarnya penyertaan modal di dalam BUMDes tersebut. Badan usaha milik desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal BUMDes memiliki unit usaha, maka kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dengan kedudukan BUMDes itu sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendirian BUMDes didasarkan dengan 5 pertimbangan. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat, jadi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan masalah bersama. 3, kelayakan usaha. 4, model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, visi pelestarian, orientasi berkelanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal yang dimiliki desa masing-masing. Mari kita melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dibahas dan ditetapkan di dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Dan minimal paling sedikit anggaran dasar ini harus memuat 1 nama, 2 tempat kedudukan, 3 maksud dan tujuan pendirian, 4 modal, 5 jenis usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum, 6 nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, pengawas, 7 hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas. Dan terakhir, ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. Itu unsur-unsur minimal yang harus dituliskan, harus dicantumkan di dalam anggaran dasar BUMDes. Anggaran rumah tangga BUMDes minimal harus memuat atau mencantumkan yang pertama hak dan kewajiban pegawai, lalu yang kedua tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai, ketiga sistem dan besaran gaji pegawai, 4 tata laksana kerja atau SOP, standar operasional prosedur, dan terakhir harus memuat penjabaran terperinci anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga ini ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Teman-teman perlu diketahui bahwa organisasi BUMDes itu terpisah dari pemerintahan desa. Nah, perangkat organisasi BUMDes itu terdiri atas musyawarah desa, penasehat, pelaksana operasional, dan terakhir pengawas. Ya. Dan musyawarah desa itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam BUMDes. Nah, di dalam musyawarah desa ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, biasa kita kenal dengan istilah BPD, oleh pemerintah desa, dan unsur-unsur yang pelaksanaannya diatur di dalam anggaran dasar. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes atau BUMDes bersama. Mereka atau maksud saya musyawarah bersama ini memiliki wewenang yang luar biasa. Di pasal 17 dicantumkan ada 20 wewenang yang dimiliki oleh musyawarah desa ini. Di antaranya 1, menetapkan pendirian BUMDes. Jadi pendiriannya yang menetapkan adalah musyawarah desa. Yang kedua, menetapkan anggaran dasar. Termasuk nanti perubahan anggaran dasarnya yang menetapkan adalah musyawarah desa. Ketiga, membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasehat. 4, membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat.
5. Mengangkat dan menghentikan secara tetap pelaksana operasional. Berikutnya 7. Mengangkat pengawas. Jadi pengawas diangkat melalui musyawarah desa. 8. Mengangkat sekretaris dan bendahara. Lalu 9. Memberi persetujuan atas pernyataan modal pada BUMDes. 10. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan ditelaah oleh penasihat. Berikutnya memberikan persetujuan atas pinjaman. Berapa pinjaman, jumlahnya berapa, ini selalu minta persetujuan pada musyawarah desa. Berikutnya memberikan persetujuan atas kerjasama. Jadi kerjasama, investasinya berapa, pihak mana, ini yang menentukan adalah musyawarah desa. Berikutnya menetapkan besaran laba bersih. Berikutnya menetapkan tujuan penggunaan laba bersih. Berikutnya lagi memutuskan penugasan desa kepada BUMDes untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Berikutnya memutuskan penutupan usaha. Jika usahanya rugi terus, maka usaha desa punya hak untuk menutup. Berikutnya, menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha. Jadi musyawarah desa ini menentukan hasil usaha itu untuk apa. Berikutnya, menerima laporan tahunan dari BUMDes. Berikutnya, membahas dan memutuskan penutupan. Jadi kalau rugi, kajian penutupannya dilakukan oleh musyawarah desa, maksudnya ya, oleh Musdes. Berikutnya membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dijelaskan oleh penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas. Berikutnya memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum. Jika pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak punya etikat baik untuk melakukan penyelesaiannya. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional. Berikutnya menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha. Jadi jika usahanya dihentikan, maka bagaimana penyelesaian seluruh kewajibannya, bagaimana pembagian hartanya, ini dimusyawarahkan lagi di Musdes. Lalu berikutnya meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai. Dan terakhir, memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor yang bersifat independen untuk melakukan audit atau investigasi jika dapat indikasi kesalahan atau kelalaian di dalam pengelolaan. Luar biasa, ada 20 wewenang yang dimiliki oleh musyawarah desa. Maka Bapak Ibu, anggota musyawarah desa tolong memanfaatkan saja sebaik-baiknya agar BUMDes ini berjalan dengan baik, tetap on the track, berjalan pada relnya, berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Keputusan musyawarah desa diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi jika dipandang perlu ya nggak usah lah sampai voting gitu ya. Terus musyawarah desa ini ada dua, ada musyawarah tahunan, ada musyawarah khusus. Ada musyawarah khusus ya. Yang musyawarah tahunan ini setidak-tidaknya diselenggarakan paling lama 6 bulan setelah tahun buku ditutup atau tahun buku lampau ya. Sedangkan musyawarah khusus ini dapat diadakan atas permintaan penasihat dan atau pelaksana operasional. Musyawarah khusus pun ini sama, wewenangnya sama dengan musyawarah tahunan ya, sama dengan musyawarah tahunan. Nah, tentang tata cara musyawarah ini diatur di dalam anggaran dasar BUMDes. Kedua dari organisasi BUMDes adalah penasehat. Penasehat ini dijabat oleh kepala desa. Sekali lagi, penasehat dijabat secara rangkap oleh kepala desa, namun boleh juga kepala desa melimpahkan atau memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan ini. Jumlah keanggotaan, pengorganisasian, dan hak kewajiban serta kewenangannya
dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas, dan efisiensi sesuai perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDes tersebut. Tentu semua yang saya sebutkan di atas diputuskan di dalam musyawarah desa. Kewenangan penasihat diantaranya yang pertama, bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes. Yang kedua, bersama pengawas menelaah rancangan program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk kemudian diajukan kepada Musdes. Yang ketiga, menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan musyawarah desa. Dalam keadaan tertentu, memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDes. Kewenangan berikutnya bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa, melakukan telaah laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes, menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan, bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes. Dan terakhir, bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDes dengan nilai jumlah investasi atau bentuk kerjasama tertentu. Sedang tugasnya, maksudnya tugas penasihat antara lain memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, menelaah rancangan rencana program kerja, dan menetapkan program kerja BUMDes. Tentu berdasarkan musyawarah desa, menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi. Bersama pengawas, menelaah laporan semester atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes. Bersama pengawas, laporan tahunan. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dan yang terakhir, meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDes, tentu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diputuskan di dalam musyawarah desa. Berikutnya, unsur ketiga dari organisasi BUMDes adalah pelaksana operasional, atau seringkali orang menyebut direktur atau pelaksana. Pelaksana operasional ini diangkat berdasarkan musyawarah desa, di mana nama-namanya ini diusulkan oleh kepala desa atau BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan atau unsur masyarakat. Dan selanjutnya, pelaksana operasional ini biasanya disebut dengan istilah Direktur BUMDes, Direktur Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan atau dipersyaratkan seorang pelaksana ini orang-orang yang memenuhi persyaratan, keahlian atau kompetensi, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilakunya baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan badan usaha milik desa. Itu beberapa persyaratan yang dituntut. Ketentuan lain kalau ada yang ditentukan di dalam anggaran dasar BUMDes. Jumlah pelaksana operasional ini ditetapkan oleh musyawarah desa. Boleh hanya 1 orang, boleh 2 orang, tentu sesuai dengan kebutuhan. Jika 2 orang, 1 sebagai ketua atau direktur utama, 1 sebagai pelaksana. Sedang tentang tata hubungan kerja dan tata kelola pelaksana operasional akan ditentukan di dalam anggaran dasar badan usaha milik desa. Masa jabatan pelaksana operasional 5 tahun dan bisa diangkat kembali pada periode kedua, yaitu 5 tahun lagi, tentu dengan pertimbangan kinerjanya yang bagus, dan paling lama hanya 2 kali masa jabatan. Adapun pelaksana operasional ini diberi wewenang diantaranya bersama penasihat dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes. Wewenang berikutnya mengambil keputusan terkait dengan operasionalisasi usaha BUMDes. Berikutnya diberi wewenang mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDes,
mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan, mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam arti selain bendara dan selain sekretaris, jadi karyawan biasa. Lalu melakukan pinjaman BUMDes tentu setelah mendapat persetujuan musyawarah desa. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDes, tentu juga setelah mendapat persetujuan dari musyawarah desa. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih, belum melaksanakan penggunaan laba bersih, semuanya setelah mendapat persetujuan dari musyawarah desa. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah desa. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal musyawarah desa tidak menunjukkan penyelesaian. Dan terakhir, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan atau perbuatan lainnya bagi kepentingan kepengurusan badan usaha milik desa. Itulah kira-kira wewenang yang diberikan kepada pelaksana harian atau direktur tadi, ya kita sebut direktur tadi. Pelaksana operasional atau yang kita sebut direktur bertugas satu, menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDes. Kedua, menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes. Ketiga, menyusun laporan semester dan juga menyusun laporan tahunan. Berikutnya adalah atas permintaan penasehat menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada musyawarah desa. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal BUMDes. Unsur yang terakhir atau unsur keempat dari kelengkapan organisasi BUMDes adalah pengawas. Pengawas ini diangkat oleh musyawarah desa berdasarkan nama yang diusulkan oleh kepala desa atau diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau unsur lain dari masyarakat dengan memenuhi persyaratan, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes. Ketentuan lain mengenai persyaratan bisa diatur di dalam anggaran dasar BUMDes. Jumlah pengawas boleh satu sesuai kebutuhan atau boleh lebih. Jika jumlah pengawas lebih dari satu, yang satu sebagai ketua dewan, selebihnya sebagai anggota, ya, anggota pengawas. Masa jabatan pengawas ini dipilih untuk satu kali jabatan selama 5 tahun, dapat diperpanjang untuk jabatan yang kedua selama 1 periode lagi, juga 5 tahun, berarti bisa dipilih selama 2 kali periode. Tentu dengan pertimbangan penilaian kinerja, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan pertimbangan lain yang diperlukan. Pengawas oleh undang-undang diberi wewenang satu, bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga. Lalu yang kedua, bersama dengan penasihat menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional yang nantinya untuk diajukan kepada musyawarah desa. Lalu yang ketiga, bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes. Berikutnya yang keempat, bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDes dengan nilai, jumlah ekspektasi, dan atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain tentu yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Berikutnya yang nomor 5, bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal BUMDes. Berikutnya yang keenam, atas perintah musyawarah desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian di dalam pengelolaan BUMDes. Dan yang terakhir, diberi wewenang memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDes. Pengawas BUMDes oleh peraturan pemerintah ini diberi tugas diantaranya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUMDes, termasuk pengawasan program kerja, apakah sesuai dengan anggaran dasar atau tidak. Lalu melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada musyawarah desa, melakukan telaah atas laporan semester, bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa. Bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan, pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes. Berikutnya memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa. Pelantikan pengawas ini dilakukan oleh kepala desa, ya. Tentang gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas diatur secara rinci di dalam anggaran dasar BUMDes. Di samping penasihat, pelaksana operasional, pengawas, ada unsur lainnya yaitu pegawai BUMDes. Pegawai BUMDes terdiri atas sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Untuk sekretaris dan bendahara ini bertugas membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana dan dipilih melalui musyawarah desa. Sedangkan pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional. Bagi pegawai ada gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan BUMDes dan ada program peningkatan sumber daya manusia. Beberapa ketentuan rencana program kerja yang diatur oleh peraturan pemerintah ini, yang pertama, rencana program kerja disusun oleh pelaksana operasional. Kemudian disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah. Berikutnya, langkah berikutnya, hasil telaah rancangan rencana kerja ini disampaikan atau diputuskan di dalam musyawarah desa. Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan program kerja, menggunakan program kerja tahun sebelumnya. Dan program kerja ini disusun sebelum tahun buku berjalan. Jadi sebelum tahun buku berjalan sudah harus jadi program kerja ini. Program kerja BUMDes minimal mencakup 3 hal. Yang pertama, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja atau kegiatan BUMDes. Lalu yang kedua, anggaran BUMDes. Yang ketiga, hal-hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah desa. Jadi itu minimal harus memuat itu. Tentu lebih adalah boleh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.